Suatu hari, di sebuah hutan belantara, tampak kepulan asap putih yang membelah atap hutan yang rindang hingga ke angkasa. Asap putih tersebut berasal dari tungku peleburan besi tradisional yang berada di sebuah pondok kayu sederhana. Terlihat dua lelaki paruh baya tengah sibuk membuat sebuah pusaka. Mereka bernama Empu Rama dan Empu Pamadi. Sudah sangat terkenal akan kesaktiannya mengambil besi. Bahkan para dewa mengakui kesaktian dari dua empu tersebut. Tengah sibuk memeriksa sebuah gunung di sisi selatan Pulau Jawa. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur Dipa. Keris yang ditebang Rama dan Empu Pamadi telah selesai dibuat. Keris tersebut memancarkan aura yang begitu hebat. Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke Kayangan untuk melaporkan hasil dari pengamatannya kepada Batara Guru. Bagaimana hasil penyelidikan yang kalian lakukan di Gunung Jamur Dipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamur Dipa, akhirnya semua menjadi jelas. Keberadaan gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, sudah seharusnya Gunung Jamur Dipa harus dipindahkan ke daratan rendah sebelah utara Pulau Jawa. Apakah kalian sanggup untuk melaksanakan tugas yang berat ini? Sebelah utara Gunung Jamur Dipa terdapat sebuah daratan rendah berupa hutan belantara, sehingga dapat dipindahkan di tempat itu. Akan tetapi, terdapat dua empu sakti yang sedang membuat keris yang menepati hutan tersebut. Baiklah, jika seperti itu, aku perintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu tersebut segera berpindah.
bermaksud untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada empu. Apakah permintaan itu? Semoga permintaan itu dapat kami penuhi. Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba, Gusti. Hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa. Tapi perlu Gusti ketahui bahwa membuat keris sakti itu tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat. Tapi empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring. Benar, kata dewa penyarikan empu. Kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk empu berdua. Maaf Gusti, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat, maka keris yang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan gunung jamur kipas itu. Karena keteguhan hati kedua empu tersebut, Batara Narada dan Dewa Penyarikan mulai kehilangan kesabaran. Mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. Wahai empu Rama dan empu Pamaji, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini. Kedua empu tersebut tidak takut. Mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat itu. Yang akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Pertarungan sengit pun tak bisa terhindarkan. Batara Narada menghadapi Brahma, sedangkan Dewa tidak gentar. Menghadapi adalah utusan para dewa.
Tetapi utusan dewa tersebut benar-benarlah sakti. Sampai-sampai membuat Batara Narada dan Dewa Penyarikan kalah dalam pertarungan sengit tersebut. Sehingga memaksa mereka berdua kembali ke kayangan, menghadap kepada Batara Guru dengan tangan hampa. Ampun Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti Mandraguna. Mendengar laporan itu, Batara Guru menjadi sangat murka. Memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran. Tidak ada jalan lain. Gunung Jambudipa harus segera dipindahkan meskipun akan menimpa kedua empu tersebut. Dewa Bayu, segeralah kamu di Gunung Jambudipa ini. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Dewa Bayu segera menuju gunung itu. Tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan berhasil menembakkan gunung Jambudipa yang melayang di angkasa. Kemudian jatuh tepat di perapian kedua gunung tersebut. Berada di tempat tersebut tertindih oleh gunung Jambudipa yang tewas seketika. Menurut cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara tungku perapian tempat keduanya membuat Keri Sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi. Udah, udah makan kok, Mang.